Kemunculan kerapan sapi tidak dapat dipisahkan dari kondisi tanah di Madura yang kurang subur. Masyarakat di Madura biasanya banyak menjadi nelayan atau beternak sapi daripada menjadi petani. Bagi masyarakat peternak, sapi-sapi itu juga dimanfaatkan untuk membajak sawah atau ladang. Masyarakat Madura sudah mengenal kerapan sapi dari waktu yang cukup lama. Namun lambat laun kerapan sapi menjadi ajang perlombaan hingga saat ini. Tim kerapan sapi yang ada di Pulau Madura, khususnya dari Kabupaten Pamekasan, yaitu tim saya sendiri, yaitu tim Cator. Tim Cator sendiri merupakan tim kebanggaan dari Kabupaten Pamekasan dan sudah menjuarai beberapa event besar di Pulau Madura. Kerapan sapi ini berdiri pada tahun 2004, dinaiki joki bernama Dika dan juga Torik. Singkat cerita, saya ingin menceritakan sebelum ke lapangan kerapan sapi itu perawatan sapi harus dimaksimalkan dan juga sapi harus stabil. Perawatan sapi terdiri dari satu, itu sebelum dimandikan kan harus dikasih pakan sampai kenyang, soalnya mau dikasih jamu. Terus habis itu keluar ke pemandian sapi itu. Habis itu dipijat, diinjek-injek supaya otot-otot sapi itu lemes. Dan kalau larinya itu semakin oke. Habis itu dikasih jamu, jamunya itu telur, tergantung. Kalau event besar biasanya telurnya itu semakin banyak. Perawatannya lagi itu kalau sebelum ada event atau mau latihan itu harus dilatihan fisik. Latihan fisik itu terdiri dari dibawa lari sapinya seperti kita manusia itu jogging pada pagi atau sore hari. Di balik kesuksesan tim ini adalah salah satu peran yang sangat penting yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu peran seorang joki kerapan sapi. Para joki kerapan sapi rata-rata mereka memiliki usia yang di bawah umur dan tidak sedikit dari mereka yang harus putus sekolah akibat jadwal latihan kerapan sapi ini bentrok dengan jadwal sekolah. Biasanya begini, sebelum berangkat ke perlombaan terlebih dahulu kita ritualkan dengan saronin sebagai penenang sapi sebelum bertanding. Sapi diiringi langsung hingga ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torikur Rahman, bisa dipanggil Torik. Saat ini saya berumur 12 tahun. Saya tinggal di Nilabulao. Bapak saya adalah seorang penjual sapi kerap dan ibu saya adalah seorang pedagang telur itik. Kegiatan sehari-hari saya biasa bangun jam 6. Saya biasa membantu orang tua terlebih dahulu. Setelah itu, saya melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu bersekolah di SMPN 6 Pamekasan. Saya pulang sekolah pukul 1 siang. Sesampainya di rumah, sebelum dimulai latihan, saya melakukan pemanasan selama beberapa menit agar tidak ada cedera. Kemudian saya lanjut latihan train kerapan sapi dengan tim Sernasar di lapangan Mortasis sampai sore hari. Sebagai orang tuanya Torik, sebagai joki sapi, tiap hari itu ada di lapangan, tapi anaknya itu bisa membagi waktu antara sekolah dan sebagai joki sapi. Dan Torik itu sangat membantu dalam perekonomian keluarga saya. Sebagai seorang pengguna jasa Torik, saya tahu betapa pentingnya setiap latihan baginya. Untuk setiap sesi latihan, saya memberikan upah antara 300.000 sampai 500.000. Namun, nilai upah yang diterimanya saat pertandingan atau lomba jauh lebih besar dalam setiap perlombaan. Dia mendapatkan upah sebesar 2 juta dan jika dia berhasil memenangkan pertandingan, ada bonus tambahan sebesar 3 juta. Upah ini menemukan berapa besar tanggung jawab dan risiko yang dia hadapi sebagai joki.
Saya sering menyaksikan Torik berlatih di lapangan dan saya terkesan dengan semangat dan kerja kerasnya. Dia berlatih joki dengan pamannya. Baik, saya mau bercerita tentang suka dan dukanya dan dasar-dasarnya putra saya menjadi jogi serta ponakan saya yang juga ikut jadi jogi. Pertama, dasarnya itu awalnya itu anaknya itu masih takut. Awalnya takut-takut, akhirnya dipacu sama saya, diberi semangat, saya sama orang tua juga diberi motivasi. Dasar-dasarnya pertama itu menaiki sapi dulu, naik ke tangganya. Terus itu sama saya itu masih digendong di papa, tapi anak itu ya takut karena masih terlalu kecil, jadi saya masih terus membimbing. Itu harus kencang, terus tenaganya harus kuat, terus tangannya itu harus memegang buntutnya, yang satu dengan yang satunya juga. Jadi masalah yang acuannya yang paku itu harus kena yang atas atau di bawah, itu tergantung nanti enaknya sapinya. Kalau enaknya yang di bawah di bokongnya ya tidak masalah, enaknya di atas buntutnya bisa juga, tergantung enaknya. Yang penting berani dulu. Nah, kalau sudah ada motivasi keberanian, nanti kamu bisa, Jong. Saya seperti itu. Ya, alhamdulillah dengan susah payah dan penuh perjuangan, anak saya yang Dimas, Dika maupun penasihat Torik akhirnya bisa seperti ini. Sebagai orang tuanya Torik sangat khawatir karena di Madura itu banyak yang menggunakan ilmu-ilmu hitam. Tentunya saya untuk mempersiapkan itu biar anak saya itu selamat dari segala hal. Pada 1 September 2024 akan ada Grand Final Piala Presiden RI tahun 2024 di Stadion Krapan Sapi, Bangkalan, Jawa Timur. Saya akan tanding mewakili Krapan Sapi tim Sernasar, jadi saya sedang mempersiapkan diri untuk latihan.